Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was-sahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat insyaallah. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas kembali tentang siapa Allah sebenarnya. Ini penting sekali saudara, agar kita tidak selalu terjerumus dalam satu hal. Nah, kebetulan tadi saya melihat satu pertanyaan dalam komentar yang mengatakan, bagaimana kalau seandainya perempuan datang menggoda? Apakah bisa disamakan seperti itu? Mungkin maksudnya, apakah bisa disamakan Allah? Subhanallah. Sebenarnya tidak bisa disamakan Allah, karena memang Allah. Kalau disamakan Allah berarti ada duanya, gitu loh saudara. Nah begini saudara, seandainya ada perempuan datang menggoda dalam bentuk maksiat dan apapun itu, sebenarnya saya tidak perlu menjawab. Tetapi ketika kita memahami apa itu tauhid, pasti tahu jawabannya. Jadi saya tidak perlu menjawab, karena jawabannya ada pada tauhid. Apa kata tauhid? La ilaha illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Tuh sudah jelas. Kemudian kalau kita kaitkan Al-Hadid ayat 3, huwal awalu wal akhiru wal batinu was sahiru. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang batin, dia yang zahir. Kita tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanallah. Saudara-saudara, inilah pentingnya kita betul-betul memahami Allah yang sesungguhnya, supaya kita tidak mudah terjebak. Contoh misalnya, ketika tadi perempuan datang menggoda kita untuk bermaksiat, kalau kita di situ menyaksikan Allah atau melihat Allah, pasti tidak jadi bermaksiat. Pentingnya kita memahami Allah yang sesungguhnya. Makanya kita selalu hati-hati di dalam setiap keadaan. Karena setiap keadaan itu Allah. Seperti saya sampaikan kemarin di konten yang kemarin kita upload, Allah itu setiap saat datang kepada siapa saja dalam bentuk berbeda-beda.
Bisa dia datang dengan bentuk seperti tadi itu. Bisa dia datang dengan bentuk kejahatan. Bisa dia datang dengan bentuk atau menyamar dengan kebahagiaan. Bisa dia datang dengan bentuk atau menyamar dengan lain sebagainya. Makanya kita hati-hati. Makanya disinilah kita disuruh bersabar. Di dalam suatu keadaan, mensyukuri apa yang kita jalani. Sekali lagi saya katakan bahwa Allah itu adalah keadaan. Apapun keadaanmu, itulah dia yang menjadi takdir untuk masing-masing. Subhanallah. Jadi kalau kita tidak memahami Allah yang sesungguhnya, pasti kita selalu ribut, selalu terombang-ambing, selalu kacau, mudah ditipu. Yang tidak mengenal Allah yang sesungguhnya pasti dia gelisah, tidak pernah damai, pikirannya pusing. Itu pasti. Sebenarnya saya ingin menyampaikan hal yang paling rahasia, cuma ini kakang agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Cuma sedikit saya memberikan satu gambaran. Kalau seandainya kita sudah betul-betul memahami tauhid, bahwa tidak ada yang ada kecuali Allah. Coba bayangkan, tidak ada yang ada kecuali Allah. Berarti apapun yang ada adalah Allah. Itu mungkin kurang lebih begitu. Nah, pertanyaannya, untuk apa kita memilih? Saya ulangi lagi. Kalau kita sudah betul-betul bertauhid atau memahami tauhid, bahwa tidak ada yang ada kecuali Allah. Pertanyaan saya, kenapa kita harus memilih? Karena semuanya adalah Dia. Kenapa harus ada pilihan? Karena semuanya adalah Dia. Artinya, kita bisa tidak memilih. Contoh misalnya, kan yang membuat pilihan ini kan akal sebenarnya. Contoh antara hak dan batil. Perhatikan saudara, antara hak dan batil. Kan yang menciptakan hak dan batil itu kan akal sebenarnya. Nah, akal dengan tauhid itu sudah bertentangan. Makanya dikatakan, atau sering saya katakan, orang yang betul-betul sampai kepada Allah tidak berlaku lagi akalnya. Kalau dia masih berlaku akal, maka bertentangan tauhid. Tauhid mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah, sedangkan akal masih memilih di antara yang lain.
pasti memilih akal yang baik atau yang hak. Nggak mungkin memilih yang batil. Lalu siapa yang batil? Ini kalau kita kaji secara agak ngeri-ngeri sedap. Kalau kita kaji lebih jauh lagi, kita bisa gila. Makanya orang-orang dulu mengatakan, kalau kamu takut gila, jangan mengkaji tasawuf. Tasawuf itu ngeri, saudara. Kalau tasawuf yang sebenarnya, dia tidak mengatakan kembali kepada Allah. Tapi dikatakan kembali kepada masa lalu. Di mana masa lalu kita? Masa lalu kita sebelum ada sesuatu. Inilah bahayanya. Asli tauhid, asli tasawuf, betul-betul tasawuf, dia tidak pernah mengatakan dari Allah kembali kepada Allah, karena Allah itu baru ada. Tapi dikatakan kembali dari masa lalu kita. Di mana masa lalu kita? Masa lalu kita sebelum ada sesuatu. Subhanallah. Tapi kalau ini saya bongkar total, waduh, gempar. Saya bisa diserang orang. Gempar, saudara. Tapi kenyataannya seperti itu. Justru tidak ada lagi namanya la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa, la ilaha illa ana. Tidak ada lagi di situ. Karena belum ada sesuatu. Disitulah kita akan kembali, insya Allah. Itulah yang katakan, tiada huruf, tiada suara. Kosong, melompong. Apa yang ada sebelum ada yang ada? Yang ada adalah keadaan. Subhanallah. Tambah bingung, saudara, kalau kita membahas seperti ini, ngeri-ngeri. Adanya la ilaha illallah setelah ada makhluk. Kita sekarang ini masih dalam perjalanan. Apapun yang kita bahas yang bisa dijangkau akal, belum. Kita masih berjalan. Tapi kita harus menyelesaikan perjalanan ini sebelum kita kembali. Demikian, saudara, semoga semakin bertambah ilmu, jangan pusing. Kalau pusing, silahkan telepon saya, insya Allah saya akan menjelaskan secara utuh. Cuma kan di sini kita terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.